adik-adik semua, kita kembali di Sekolah Minggu Online bersama Lausa Wendy dan Lausa Eli. Yuk kita sama-sama nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita nari-nari, kita nyanyi-nyanyi, yuk kita siapin hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita di dalam bait Allah dengan sikap doa. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali memuji nama Tuhan. Biarlah kami bisa memuji Tuhan dengan semangat dan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini hari apa ya? Hari ini hari apa sih, Lausa? Hari Minggu. Hari Minggu harinya apa sih? Siapa sih? Harinya Tuhan, Lausa. Betul. Yuk kita sama-sama nyanyiin hari ini harinya Tuhan. Lalu kita diganti dengan kayak hari Senin, hari Selasa. Bisa ya adik-adik ya? Yuk kita nyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau nyanyiin lagu It's a Great Day ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Swimming in the light of God. Swim, swim, swim in the light. Swim, swim, swim in the light. Swim, swim, swim in the light. Swimming in the light of God. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Bisa kan semua? Nah terus selanjutnya kita nyanyi lagu versi Inggrisnya ya. Tapi ini kita bahasa Indonesianya dulu ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh oh wonderful love. Deeper than the
adik-adik, yuk sekarang kita mau nyanyikan lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, selanjutnya kita mau mengucapkan hukum kasih ya adik-adik ya, dengan sikap yang hormat dan berdiri kita mau mengucapkan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk adik-adik, kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, karena kita belum bisa ke gereja, adik-adik boleh titipin uangnya ke mama atau papa. Nanti kalau sudah kembali ke gereja, bawa amplopnya untuk diberikan kepada gereja, atau bisa ditransfer melalui QR Code yang tertera. Ingat ya adik-adik, ada kodenya untuk sekolah minggu, belakangnya 001. Jadi kalau misalnya adik-adik memberikan 100.000, 100.000 satu. Yuk kita mau menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus menjadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk adik-adik, sekarang semuanya sikap doa yang baik. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya apa yang kami berikan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, tahu gak sih lo mau kasih tahu adik-adik kalau misalnya Allah selalu menjaga kita. Kita lihat ya, salah satu foto teman kita. Siapa ini? Ada yang kenal gak? Ini si Kaden lo adik-adik, dia lagi bobo. Tuhan jaga Kaden pas lagi bobo. Terus Kaden bangun pagi-pagi, Tuhan juga jaga Kaden. Tuhan bukan jaga Kaden aja, Tuhan juga jaga adik-adik semua pas lagi bobo bangun tidur.
Lalu kita lihat foto kedua ya. Foto kedua ada siapa ini? Ada Nison sama Neil, adik. Mereka lagi main kembang api. Tuhan jaga adik-adik juga pas lagi main sepeda, main Lego. Lalu kita lihat ya, foto teman kita lagi. Siapa ini ya? Ada yang tahu gak siapa? Ayo. Ini Albert, dia lagi makan. Nah, Tuhan jaga Albert. Tuhan bukan jaga adik-adik pas lagi bobo aja, lagi main aja, tapi Tuhan selalu jaga adik-adik dalam melakukan apapun. Adik-adik belajar pun Tuhan jaga. Hari ini Lose mau cerita tentang Yusuf, anaknya Yakub, cucunya Abraham. Nah, dia ini seseorang yang taat sekali sama Tuhan. Waktu dia senang, dia sedih, dia selalu taat sama Tuhan. Dan kita lihat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, semuanya lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita, Tuhan tolong pimpin Lose yang bercerita dan kami yang mendengarkan, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Yusuf mendapat baju yang bagus sekali. Bajunya kita lihat ada warna merah, kuning, ungu. Baju ini ayahnya Yusuf yang kasih. Kakak-kakaknya Yusuf gak dikasih sama ayahnya. Semua orang tahu kalau si Yusuf ini anak kesayangan. Kakak-kakak Yusuf gak suka lihat Yusuf pakai baju yang bagus itu. Kakak-kakaknya jahat sama Yusuf. Mereka kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam dan gelap. Tapi karena bajunya si Yusuf bagus, kakaknya bilang kita copotin dulu bajunya. Bajunya Yusuf dilepasin dulu. Yusufnya diikat, pelan-pelan Yusufnya dimasukin ke sebuah sumur yang sangat dalam dan gelap. Setelah Yusuf dimasukin, kakaknya melihat ada orang yang sedang pergi ke Mesir. Lalu salah satu kakaknya bilang, atau kita jual aja si Yusuf ke orang yang sedang pergi ke Mesir itu. Kakak-kakaknya yang lain pun, oke, kita jual. Akhirnya Yusuf ditarik naik keluar dari sumur itu, lalu dijual ke orang yang sedang pergi ke Mesir. Yusuf harus ikut orang-orang itu. Yusuf jauh dari rumahnya. Dia udah gak bisa lihat papanya, gak bisa lagi lihat kakak-kakaknya. Sekarang kakak-kakaknya Yusuf kebingungan. Duh, gimana ya kita kasih tahu ke ayah ya? Oh, salah satu kakaknya bilang, atau kita celupin bajunya Yusuf yang bagus itu aja dengan darah. Lalu mereka mencelupkan bajunya Yusuf yang bagus itu dengan darah. Lalu mereka pulang dan bilang ke ayahnya, ayah, Yusuf telah dimakan binatang buas. Tetapi Allah selalu bersama-sama dengan Yusuf. Yusuf bekerja dengan seorang yang kaya di Mesir. Tapi ada seorang perempuan yang berkata bohong tentang Yusuf, sehingga si Yusuf ini harus dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu adik-adik tahu gak sih? Kita gak bisa lagi main-main lari-lari, cuma bisa diem di situ aja. Nah, ketika masuk penjara, Yusuf sangat sedih. Tapi dia ingat akan kata-kata ayahnya bahwa Allah akan menyertaimu, Allah memeliharamu. Lalu Yusuf berkata kepada Allah, ya Tuhan, jadilah penolongku. Di penjara, Yusuf bekerja dengan sangat baik. Yusuf menolong orang-orang di sana. Allah memberitahu Yusuf apa yang harus dilakukan Yusuf untuk menolong orang-orang di sana. Yusuf berada di penjara lama sekali, tapi Allah selalu bersama-sama dengan Yusuf. Suatu hari, seorang raja Mesir bermimpi buruk. Dia bingung. Aduh, apa ya arti mimpi ini? Lalu ada seseorang datang kepada raja. Orang itu bilang, Raja, aku tahu ada seseorang yang bisa mengartikan mimpi. Namanya Yusuf, tapi dia di penjara. Lalu raja bilang, panggil dia keluar. Yusuf pun dipanggil keluar dari penjara. Yusuf senang banget karena dia bisa ganti baju, dia bisa mandi. Allah memberitahu Yusuf apa yang harus Yusuf lakukan untuk mengartikan mimpi raja. Lalu Yusuf bilang ke raja, Raja, kamu harus menyimpan makanan dalam jumlah yang sangat banyak, persediaan selama 7 tahun. Karena suatu hari nanti kita akan kekurangan makanan, tidak akan turun hujan. Lalu raja bertanya sama Yusuf, Yusuf, maukah kamu membantu aku untuk menyimpan makanan? Lalu Yusuf bilang, ya raja, aku mau. Adik-adik, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Meskipun hidupnya susah, banyak orang kejam, tapi apa?
Yusuf mau taat sama Allah. Kita juga melihat Tuhan selalu menyertai Yusuf di keadaan dia susah maupun senang. Nah adik-adik, Yusuf meskipun hidupnya seperti itu, tapi kita bisa lihat endingnya akhirnya apa? Tuhan punya rencana yang besar buat Yusuf. Dan juga suatu hari nanti Yusuf akan menolong kakak-kakaknya. Nah adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Tangannya itu adik-adik dipaku, ditusuk, berdarah. Kepala Tuhan Yesus juga harus ditusuk oleh mahkota duri. Tapi Tuhan Yesus memilih taat dan tetap melakukannya. Tuhan Yesus melakukan karya yang besar untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti Lause dan adik-adik semua. Adik-adik, di masa pandemi ini, Lause sama adik-adik juga hidup susah. Kita kemana-mana sekarang harus pakai masker. Mungkin adik-adik mau pergi ke sekolah juga belum bisa ya, mesti via Zoom. Tapi kita lihat, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan, karena pasti ada rencana Tuhan yang indah di waktunya Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan jadilah penolongku. Sekali lagi ya, Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan jadilah penolongku. Adik-adik, ini aktivitas yang diperlukan. Bahan-bahannya itu ada kertas yang ada gambar bajunya, lalu ada kertas satu lagi, minta tolong mama atau papa print, lalu ada kertas scrap atau kertas origami juga boleh adik-adik, yang adik-adik punya aja, lalu lem dan gunting. Nah adik-adik, lalu kertas scrapnya dipotong atau kertas origaminya bentuk kotak-kotak kayak gini atau bebas. Terus abis itu adik-adik ambil dan adik-adik lem. Lemnya bebas ya adik-adik, mau warnanya apa aja. Nah ini contohnya kalau sudah ada jadinya. Lalu setelah sudah sampai kayak gini, nanti adik-adik gunting bentuk bajunya. Nah adik-adik digunting seperti ini bentuk bajunya, hati-hati ya adik-adik guntingnya. Lalu setelah sudah digunting, adik-adik lem. Terus tempel di kertas yang tadi, satu lagi yang udah di print. Seperti ini. Nah jadi deh baju Yusuf. Adik-adik, langsung ada beberapa pengumuman. Adik-adik kalau mau tanya apa hari ini ada teman-teman yang baru datang ke ibadah kita? Kalau ada langsung mengucapkan selamat datang ya. Kalau harap minggu depan adik-adik bisa join Zoom sekolah minggu lagi. Zoom sekolah minggu dimulai pukul berapa? Pukul 10. Ingat ya adik-adik ya, on time datangnya. Dan ingat, ajak teman-teman yang lain. Dan untuk aktivitas jangan lupa difoto, minta tolong papa atau mama kirim ke WA grup orang tua. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semuanya lipat tangan ya adik-adik. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kebaktian Zoom kita hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
udah sayang sama aku karena udah dikasih sekolahan yang bagus, udah dikasih makanan yang enak, udah dikasih kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika aku sakit, mama aku merawatku. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan udah sembuhin aku. Waktu itu pas aku sakit, aku berdoa Tuhan sembuhkan. Tuhan menjaga aku dengan yang papa mama yang baik dari kesehatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjaga aku waktu aku senang, sedih, takut, dan Tuhan juga beri kesehatan buat aku. Terima kasih Tuhan. I love you. Tuhan menjagaku dengan memberikanku papa, mama, dan koko. Tuhan juga memberikanku kesehatan. Tuhan mengasihiku. Tuhan menjaga aku dengan memberikan papa dan mama yang baik, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Tuhan menjaga aku. Aku lagi ngumpul-ngumpul sama saudara aku. Dan Tuhan menjaga aku. Jadi aku sama keluarga aku masih sehat selalu. Tuhan menjagaiku. Tuhan memberi papa, mama, dan cece kepadaku. Tuhan menjaga kita saat pagi, saat siang, dan malam. Terima kasih Tuhan. Saya tahu Tuhan sayang Megan. Waktu Megan sakit, Tuhan sembuhkan Megan. Tuhan menjaga aku dengan memberikan papa dan mama yang baik. Terima kasih Tuhan sudah kasih Atun mama papa yang baik dan menjaga Atun tiap hari. Terima kasih Tuhan, Olsen bisa sekolah dengan baik dan tubuh Olsen bisa sehat dengan zaman COVID ini. Terima kasih. Tuhan menyertai aku ketika aku sedih, ketika aku sedang takut, dan ketika aku sedang ceria setiap saat. Thank you Lord Jesus for taking care of my family that has daddy, mommy, brother, and me. Thank you for giving my family kindness and helping us. Bye bye.